Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izinkan saya untuk menjelaskan soal dari UTS yang diberikan oleh Bapak. Untuk menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak terkait mata pelajaran filsafat Islam. Di sini saya bernama Fahrul Rozi dengan NIM 122200072. Nah, pertama soal yang diberikan Bapak itu terkait tentang konsep filsafat Al-Kindi, terkait hubungannya antara filsafat dan agama. Jadi bagaimana tentang Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara mendalam. Oke, jawabannya itu kita bisa memandang bahwasanya filsafat yang dibawakan oleh Al-Kindi itu merupakan jalur alternatif atau jembatan yang menjembatani antara jalannya filsafat dan agama. Nah, filsafat dan agama dalam pandangan Al-Kindi ini merupakan dua jalan untuk mencapai kebenaran. Jadi, filsafat menurut Al-Kindi adalah pengetahuan komprehensif yang dapat dicapai melalui kemampuan manusia. Kemudian, apa pengertian agama menurut Al-Kindi? Jadi, pengertian agama menurut Al-Kindi adalah pedoman kebaikan dan kebenaran yang diberikan Allah kepada umat manusia melalui Rasul-Nya. Nah, dari filsafat Al-Kindi ini kita juga bisa tahu bahwasannya filsafat dan agama itu tidak boleh dipandang sebagai hal yang bertentangan. Jadi filsafat dan agama merupakan dua hal yang saling berhubungan. Nah, jadi keduanya itu saling dijembatani dan saling diharmoniskan. Nah, Al-Kindi berupaya mengintegrasikan konsep-konsep filosofis Yunani ke dalam kerangka pemikiran Islam. Kemudian Al-Kindi juga memandang bahwa filsafat dapat membantu memahami ajaran-ajaran agama secara lebih mendalam dan rasional. Dan filsafat bisa juga digunakan sebagai alat untuk menginterpretasikan ajaran-ajaran agama sehingga sesuai dengan nalar manusia. Nah, kesimpulannya, dengan menggunakan metode filosofis untuk memahami agama seperti logika dan argumentasi rasional, maka pemahaman umat manusia terhadap ajaran agama dapat menjadi lebih komprehensif dan mendalam, bisa menjadi lebih rasional dan bisa dinalar oleh logika. Filsafat menurut Al-Kindi bisa membantu memahami makna yang tersirat di balik ajaran-ajaran agama. Kayak itu yang pertama. Kemudian soal yang kedua, Bapak itu bertanya tentang bagaimana analisis pandangan Al-Razi, Abu Zakaria Al-Razi mengenai etika dan moralitas. Apa yang membedakan pandangannya Al-Razi dengan filsafat moral lainnya pada zaman beliau hidup gitu. Nah, jadi jawabannya gagasan Al-Razi tentang moral berdasarkan pada konsep transmigrasi jiwa. Beliau itu berpendapat bahwa penyembelihan hewan dapat dibenarkan untuk pemeliharaan kelangsungan hidup manusia, tetapi tidak untuk hewan piaraan. Nah, ia berpandangan juga kalau penyembelihan hewan piaraan dapat diartikan sebagai pembebasan jiwa mereka dari pembebasan jiwa mereka dari hambatan terhadap tubuh. Nah, sehingga memberikan kemungkinan bagi jiwa hewan itu untuk tinggal dalam tubuh lain yang lebih baik, seperti tubuh manusia contohnya. Nah, pandangannya Al-Razi ini sedikit berbeda dengan filsafat moral pada zaman tersebut, karena beliau itu mengaitkan etika dengan konsep metafisinya mengenai transmigrasi jiwa. Jadi kayak bisa hidup kembali tapi di tubuh yang lain, sehingga menganggap penyembelihan hewan piaraan dapat membebaskan jiwa hewan tersebut untuk pindah ke tubuh yang lebih baik kayak gitu. Nah, sedangkan pandangan umum yang ada di zamannya itu memungkinkan hanya melihat etika secara empiris tanpa mengaitkannya dengan konsep metafisis seperti yang dipandang oleh Abu Zakaria Ar-Razi. Oleh karena itu pandangan Ar-Razi sangat unik. Nah, sangat unik dan berbeda dari filsafat moral pada zamannya. Kemudian itu tadi jawaban untuk Ar-Razi yang buatnya berbeda. Nah, kemudian soalan berikutnya, soalnya itu bertanya tentang pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah.
Nah, apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Oke, jadi jawabannya Al-Farabi menyatakan bahwa kecenderungan manusia untuk hidup bersosial dan melalui proses panjang terbentuknya sebuah kota atau negara. Nah, tujuan pembentukan kota atau negara itu untuk mencapai kebahagiaan secara bersama melalui tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan keamanan. Nah, kota ideal yang mampu mencapai tujuan tersebut namanya menurut Al-Farabi itu Al-Madinah Al-Fadilah, yang disamakan dengan tubuh manusia sehat yang seluruh anggota saling membantu dan berfungsi. Itu analoginya. Nah, kota ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin seperti jantung. Nah, itu kan analoginya, seperti dipimpin oleh jantung. Jadi tubuh itu seperti kota yang ideal yang dipimpin oleh jantung, pemerintahnya yang menggerakkan seluruh badan. Pemimpinnya harus memiliki kualitas sempurna secara fisik, intelektual, dan moral. Nah, ciri utama kota ideal adalah terpeliharanya kesejahteraan dan keamanan seluruh warganya sehingga mencapai kebahagiaan bersama. Nah, kemudian menurut Al-Rabi ini beliau memberikan kesimpulan bahwa konsep kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah berkaitan erat dengan pencapaian tujuan utama pembentukan kota atau negara, yaitu kebahagiaan bersama warganya. Itu tujuan utamanya. Kemudian soal berikutnya tentang metode apa yang digunakan oleh Ikhwan As-Safa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenaran. Nah, Ikhwan As-Safa ini menyusun risalah-risalah mereka secara sistematis dalam 52 naskah, ya, 52 naskah kalau nggak salah, yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tentang matematika, ilmu alam, sama fisika, ilmu pemikiran dan psikologi. Nah, serta ilmu agama dan ketuhanan. Nah, mereka Ikhwan As-Safa itu mengintegrasikan filsafat, sains, dan agama dengan menjelaskan berbagai ilmu pengetahuan termasuk matematika, astronomi, geografi, dan fisika dengan mengaitkannya pada konsep-konsep agama seperti ketuhanan. Jadi diintegrasikan gitu, disambung-sambungkan gitu. Analoginya itu disatuin. Nah, Ikhwan As-Safa ini menggunakan metode rasionalitas dalam menyatukannya dalam pendekatan terhadap berbagai topik. Nah, mereka berupaya merekonsiliasi filsafat dengan syariat Islam dengan mengutamakan kaidah akal dan logika. Nah, sehingga melalui karya risalah tadi yang ada yang ditulis banyak 52 naskah tadi, mereka mampu menyatukan filsafat, sains, dan agama secara sistematis melalui penjelasan yang bersifat rasional dan ilmiah, namun tetap berdasar pada ajaran Islam gitu. Jadi Ikhwan As-Safa itu melihat bahwa akal merupakan jalan utama manusia untuk mencapai kebenaran. Mereka berpandangan bahwa syariat Islam perlu dibersihkan dari ajaran-ajaran luar yang bertentangan dengan rasionalitas dan filsafat dapat dimanfaatkan sehingga karena ajaran-ajaran Islam yang bertentangan dengan rasionalitas tadi udah dikeluarkan, kita bisa menyimpulkan bahwa filsafat itu dimanfaatkan untuk membersihkan dan memahami syariat secara mendalam melalui daya akal dan logika. Oleh karena itu, peran akal dalam pencarian kebenaran menurut Ikhwan As-Safa sangat vital. Itu, Man, nomor 6. Nomor 5. Nah, kemudian yang terakhir itu nomor 5. Ibnu Sina kan dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam filsafat dan kedokteran Islam. Jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta gitu. Jadi Ibnu Sina itu berpandangan kalau alam semesta ini merupakan kodim. Kodim itu udah ada dari dulunya, Sama, nah jadi kita nih punya landasan yang kuat kalau tidak ada sesuatu yang kodim selain Tuhan. Sisanya selain Tuhan itu berarti namanya hadis, kayak gitu. Hadis. Nah, sementara Ibnu Sina memandang kalau alam semesta ini kodim dari sisi bahan-bahannya, kayak gitu. Sehingga
analoginya tuh kayak adanya siang dengan adanya matahari gitu. Jadi adanya Tuhan sama dengan adanya bahan alam semesta. Nah, emanasi itu merupakan pancaran ilahi. Jadi kalau menurut filsafat Ibnu Sina, emanasi Tuhan terhadap alam semesta ini, alam semesta itu udah ada bahannya, cuman masih belum terjadi alam semesta. Tapi udah ada bahannya. Kemudian bahan alam semesta itu terpancar oleh emanasi, terpancar oleh pancaran Tuhan, sehingga bahan-bahan tadi untuk alam semesta itu berkembang sehingga menjadi alam semesta seperti ini. Kalau analoginya dalam kehidupan yang mudah, ada jam dinding yang kita analogikan sebagai alam semesta. Kemudian jam dinding ini dimasukkan baterai. Baterai itu analoginya seperti pancaran ilahi. Nah, karena dimasukkan baterai, jam dinding itu bergerak sama kayak alam semesta sekarang. Jadi alam semesta itu bergerak sesuai dengan dirinya, namun diawali dengan sesuai dengan alurnya lah gitu. Alam semesta itu bergerak sesuai alurnya tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Cuman awal mula dari alam semesta itu dimulai dari emanasi pancaran Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian. Allahumma la tahrim khairama indaka li syarima indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.